Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik kelas 7, selamat datang di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Sekolah ramah anak, sekolah tempat kalian mengembangkan bakat atau potensi diri, dan sekolah tempat kalian dididik serta diajari sehingga kalian memiliki modal besar dalam menggapai cita-cita kalian kelak. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya bersama saya Ilham Maulani. Anak-anakku, sehubungan dengan masih terjadinya penyebaran virus COVID-19 atau pandemi COVID-19, maka kita tidak memungkinkan untuk belajar tatap muka langsung ke sekolah. Jadi anak-anak masih tidak diperkenankan datang ke sekolah, belajar di kelas karena masih pandemi COVID-19. Oleh karena itu, agar pembelajaran dengan kalian tetap berjalan dengan lancar, maka SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya sesuai dengan anjuran ataupun ketetapan dari pemerintah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ ini anak-anakku ditandai dengan kalian berada di rumah atau juga ada istilah BDR, belajar dari rumah. Jadi kalian berada di rumah mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru kalian di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Bagaimana nanti teknis pembelajarannya, metode pembelajarannya, serta apa saja nanti yang akan diberikan kepada kalian selama berada di rumah. Mari kita ikuti sekarang pembahasan saya Ilham Maulani bersama kalian dengan judul pembelajaran jarak jauh PJJ di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Anak-anakku, pembelajaran jarak jauh itu ada 3 metode atau cara. Kesatu adalah daring. Daring itu singkatan dari dalam jaringan atau juga dikenal dengan online. Artinya terhubung melalui jejaring komputer atau internet. Jadi dalam daring ini kalian tentu harus memiliki HP Android atau juga komputer atau juga laptop. Yang tentu HP, komputer atau laptop itu harus terhubung dengan jaringan internet. Syarat lainnya supaya terhubung, pasti di HP kalian harus ada yang namanya kuota. Yang kedua, anak-anakku, metode pembelajaran jarak jauh adalah luring. Luring itu adalah luar jaringan atau istilahnya dengan offline. Artinya di luar tatap muka. Guru memberikan materi berupa tugas hard copy atau salinan beberapa lembaran kertas kepada kalian, kemudian dilaksanakan atau dikerjakan oleh kalian di luar sekolah, dalam artian dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Yang ketiga, metode pembelajaran jarak jauh itu adalah televisi. Beberapa bulan ke belakang kalian mungkin pernah menonton televisi. Di TVRI ada yang namanya program belajar di rumah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas nomor 1 dan nomor 2 saja. Sementara nomor 3 tentang televisi tidak akan saya bahas. Baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 1, yaitu daring atau dalam jaringan.
online, terhubung melalui jejaring komputer atau internet. Anak-anakku, media atau alat dalam pembelajaran daring ini ada 4. Yang pertama, dapat melalui website, kemudian blog, Google Sheets atau Google Sites. Kemudian juga yang kedua, dapat dilaksanakan melalui Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Lalu yang ketiga, ini yang kalian pasti sudah tahu atau sudah familiar bagi kalian, adalah WA atau WhatsApp. Adalah aplikasi-aplikasi yang ada di website seperti aplikasi Rumah Belajar, Ruang Guru, Kelas Pintar, dan lain-lain. Itu media atau alat yang berkaitan dengan daring dalam jaringan. Anak-anakku, bagi guru, agar proses pembelajaran daring dengan kalian ini berjalan lancar, guru itu harus mempersiapkan minimal 3 hal, yaitu materi, bentuk tugas, dan soal-soal. Nah, yang pertama adalah materi. Materi yang akan diberikan kepada kalian nanti, itu dapat berupa 1 video, 2 PowerPoint, 3 MS Word atau dalam bentuk dokumen, tulisan-tulisan di komputer yang ditulis dalam Microsoft Word dalam bentuk dokumen. Kemudian yang keempat juga foto atau gambar. Jadi materi itu dipoto, kemudian di-share ataupun diberikan kepada kalian. Yang kedua, bentuk tugas. Guru nanti juga akan memberikan tugas kepada kalian yang dilaksanakan dapat secara mandiri atau sendiri, maupun yang kedua adalah kerjasama, artinya kerjasama dengan teman kalian yang dekat rumah begitu. Lalu yang ketiga, soal-soal. Nah, setelah kalian memahami materi, kemudian mengerjakan tugas atau latihan, nanti juga guru akan memberikan soal-soal yang merupakan penilaian bagi kalian sampai sejauh mana kalian mampu menguasai atau menyerap materi pelajaran yang diberikan. Soal-soal ini, 1 dapat berbentuk MS Word atau Microsoft Word. Kemudian yang kedua juga dapat berbentuk foto atau gambar. Yang ketiga dapat berbentuk aplikasi seperti Google Form, Quizzes. Kemudian yang keempat PowerPoint. Dan yang kelima juga dapat berbentuk soal dalam video. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tadi tentang daring. Sekarang metode yang kedua adalah luring. Sekali lagi, luring itu adalah luar jaringan atau offline. Artinya di luar tatap muka, guru memberikan materi berupa tugas hard copy kepada peserta didik, kemudian oleh peserta didik dilaksanakan di luar sekolah atau di rumah. Nah, luring ini anak-anakku terdiri dari 4. Yang pertama, bisa dalam bentuk buku teks pelajaran. Ketika kalian di SD sudah tahu ini buku teks ini, buku teks pelajaran. Jadi tiap pelajaran memiliki buku teks. Kemudian yang kedua juga dapat berbentuk modul. Yang ketiga dapat berbentuk handouts atau lembaran-lembaran. Dan yang ketiga dapat berbentuk LKS, artinya lembar kegiatan siswa. Yang pertama tentang buku teks. Di buku teks, waktu di SD juga kalian sudah tahu, di buku teks itu isinya ada judul, ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan penilaian. Modul juga ada judul, petunjuk belajar bagi kalian, kemudian kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, latihan atau tugas, dan penilaian. Yang ketiga, handout. Handout itu berupa lembaran-lembaran yang terdiri dari judul dan ringkasan materi. Dan yang keempat, LKS adalah lembar kegiatan siswa. Isinya ada judul, ada petunjuk belajar,
ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, ada ringkasan materi, ada latihan atau tugas, dan penilaian. Nah, anak-anakku tercinta, sekarang bagaimana rencana pembelajaran jarak jauh, daring dan luring di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya? Nah, di SMP kita tercinta, kita merencanakan media atau aplikasi yang dipilih adalah satu, ada aplikasi khusus ini. Di aplikasi khusus ini terdiri dari 6 menu. Ada menu jadwal pelajaran, ada menu absen guru, absen kalian atau absen siswa, ada materi atau modul pembelajaran, ada upload KBM guru, ada upload juga KBM siswa atau kalian. Itu yang pertama, ada aplikasi khusus. Kemudian juga yang kedua, nanti juga kalian ada beberapa orang guru yang mempraktikkan ataupun belajar dengan kalian di aplikasi Google Classroom. Jadi guru dan kalian mempunyai sebuah kelas maya. Jadi kelas virtual yang ada di Google, ini namanya Google Classroom. Kemudian yang ketiga, ada juga ini kalian sudah tahu betul dan sering berkomunikasi lewat yang namanya WA atau WhatsApp. Jadi nanti juga kita akan membuat grup kelas dari mulai kelas 7A, B, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Tentu setiap guru mata pelajaran mempunyai grup masing-masing di WA ini. Lalu bagaimana sekarang materi atau bahan ajarnya? Nah, bahan ajarnya untuk kalian yang pertama bisa dalam bentuk buku teks pelajaran. Buku teks ini dapat kalian download di aplikasi tadi. Itu sudah ada buku teks untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Karena kalian kelas 7, maka kalian dapat mendownload atau dapat melihat langsung secara online buku teks pelajaran kelas 7. Semua mata pelajaran. Kedua, bisa dalam bentuk modul. Ada beberapa orang guru yang membuat modul, kemudian diupload ke aplikasi WA, nanti, atau diupload juga ke lewat Google Classroom. Nanti kalian bisa membukanya, modul yang berisi tentang materi pembelajaran, tugas, soal-soal, petunjuk belajar, dan lain sebagainya. Kalian juga dapat nanti membuka materi pelajaran itu lewat video. Bisa video langsung ataupun kalian bisa membuka tautan video di YouTube. Nanti guru-guru akan men-share kepada kalian video guru-guru sedang menjelaskan pembelajaran, atau juga guru-guru men-share atau membagi kepada kalian tautan atau alamat di YouTube-nya, sehingga ketika kalian mengklik tautan atau alamat itu, maka akan muncul tayangan video di YouTube begitu. Berikutnya nomor 4, materi juga atau bahan ajar bisa dalam bentuk PowerPoint. Jadi ada beberapa slide nanti, slide yang ditayangkan kepada kalian dan kalian bisa membukanya. Ini yang namanya PowerPoint. Nanti guru-guru yang nomor 5 dapat juga materi atau bahan ajar itu berbentuk foto atau gambar. Jadi di buku teks itu oleh guru dipoto, kemudian di-share kepada kalian foto-foto tersebut, yang isi foto itu adalah tentang bahan ajar atau materi pembelajaran. Nah, selanjutnya soal-soal penilaian. Jadi apabila kalian telah mempelajari materi, mengerjakan tugas atau latihan, maka biasanya nanti ada yang namanya soal-soal penilaian yang harus dikerjakan oleh kalian. Soal-soal ini nanti akan di-share atau dibagikan kepada kalian oleh para guru. Yang pertama dalam bentuk MS Word atau dokumen. Yang kedua dalam bentuk Google Form. Nah, ini nanti Google Form ini akan di-share kepada kalian, berisi tentang soal-soal, dan kalian cuma tinggal mengklik saja. Jawaban-jawabannya, mengklik saja, dan nanti akan terhubung dengan Google Form yang dimiliki oleh guru begitu.
Nomor 3, kuisis. Nah, ini menarik ini. Mungkin kalian waktu di SD juga mungkin pernah ini membuka web atau aplikasi kuisis. Jadi, kuis yang di dalamnya ada beberapa soal yang dikombinasikan dengan musik, dengan nyanyian, dengan gambar-gambar yang menarik. Dan ini merupakan salah satu bentuk penilaian ataupun soal-soal penilaian kepada kalian. Namanya aplikasi Quizzes. Dapat pula nanti soal-soal nomor 4, soal-soal itu dapat di-share, dibagikan kepada kalian dalam bentuk foto atau gambar. Jadi guru menulis di buku guru, kemudian dipoto dan di-share kepada kalian melalui foto atau gambar. Demikian pengenalan tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Kami berharap kalian dapat memahaminya dan pada saatnya nanti mampu mempraktikannya dengan sungguh-sungguh dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.